Jangan anggap sepele, ini adalah tanah Kalimantan. Banyak pantangan yang harus kau patuhi. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi malam Jumat ini terasa sangat spesial lagi karena tanpa terasa KHW kita malam ini udah nyampe di part 200. Masya Allah cepatnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah setia menonton KHW dari part 1 sampai part 200. Dan juga tentunya terima kasih banyak buat kalian yang sudah berkenan berbagi cerita horor kalian kepada kami semua yang ada di sini. Ada 200 koleksi cerita horor kita. Wah, Masya Allah. Oke, jadi di KHW spesial 200 ini aku dan tim tentunya berusaha mencarikan KHW yang spesial juga buat kalian. Kalian juga pasti pengen KHW yang panjang ya kan? Nah, inilah kami sudah menyiapkan cerita yang spesial dan lebih panjang dari biasanya tentunya. Dan aku juga sebenarnya nggak tahu nih video ini nantinya akan jadi berapa menit, tapi yang jelas berapapun itu durasinya semoga cukup buat kalian semua ya. Nah, di KHW malam ini aku akan bercerita tentang pengalaman horor Wawa kita pada saat mengandung. Tapi sayangnya kandungannya itu harus keguguran dan Wawa ini harus dikuret. Nah, masalahnya pada saat itu Wawa sama suaminya ini tinggal di pedalaman Kalimantan karena suaminya bekerja di sana. Alhasil pada saat keguguran ini mereka harus berjuang, benar-benar berjuang menembus hutan untuk bisa sampai ke rumah sakit. Nah, di situ dia lah waktu perjuangan menuju ke rumah sakit itulah kejadian horor ini pun banyak kali menimpa Wawa dan juga janinnya. Nah, penasaran dengan kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Udah lama kita nggak dapet KW panjang ya kan. Tengok lah ini, puas-puas lah kalian. Oke, jadi kisah horor malam ini dikirim sama kita yang bernama Vega dari Sumatera Utara. Halo Vega. Nah, latar belakang Vega ini cukup menarik, Meski pada saat ini dia tinggal di Sumatera, sebenarnya Vega ini berasalnya dari Sulawesi. Tapi pengalaman horor yang dialami ini berlokasi di Kalimantan kayak gitu ya. Jadi si Vega ini orang Sulawesi, waktu ngirim cerita ini dia udah tinggal di Sumatera Utara, tapi waktu kejadian horornya ada di Kalimantan kayak gitu. Jadi kisah ini bermula pada tahun 2014 ketika Vega baru saja lulus dari salah satu perguruan tinggi kesehatan yang ada di Sulawesi. Nah, setelah mempertimbangkan satu dan lain hal, setelah lulus dari sekolah itu, dari kuliah itu, Vega pun memutuskan untuk merantaulah ke Kalimantan Timur dan mendaftar kerja sebagai bidan di sana. Ini belum ada kerjaan nih, cuman merantau aja ke Kalimantan Timur itu. Nah, selang beberapa waktu kemudian Vega pun mendapatkan panggilan kerja di sebuah klinik yang ada di perkebunan sawit. Jadi semacam jadi petugas di klinik khusus untuk karyawan di perusahaan sawit lah gitu. Tapi waktu itu nggak ditempatkan di Kalimantan Timur, tempat dia merantau. Vega ditempatkan di Kalimantan Tengah ya. Lalu akhirnya pada tahun 2015 berangkatlah Vega ke Kalimantan Tengah dengan menggunakan bis dari Kalimantan Timur. Pada saat itu Vega hanya berbekal alamat yang diinfokan oleh HRD perusahaannya, Dan ternyata alamat tuh jauh kali ini, sangat-sangat jauh. Aku tuh sampai harus naik 5 kali bis tau kau. Dan pada saat menjelang malam, bis yang Vega naik ini pun mulailah memasuki area hutan lindung dan perkebunan sawit. Lalu pada jam 11 malamnya Nadia akhirnya Vega pun sampailah ini di perusahaan yang dimaksud. Perusahaan yang sudah menerima dia gitu kan. Sesampainya di klinik perusahaan itu dengan ditemani satpam yang sedang berjaga di malam itu juga, Vega pun diantarkan ke klinik dan bertemu dengan seorang bidan yang sudah lebih dulu kerja di sana. Namanya Bidan Salsa. Vega sama Bidan Salsa ini kurang lebih seumuran, dan Salsa inilah yang nantinya juga menjadi teman baiknya Vega selama kerja di sana ya. Nah, singkat cerita Vega pun memulai pekerjaannya sebagai bidan di klinik perusahaan sawit itu. Meski memang lokasinya sangat jauh di pedalaman, alhamdulillahnya selama beberapa bulan di sana Nadia, aku pun berhasil melewatinya tanpa gangguan yang berarti gitu. Bahkan ya tanpa diduga-duga justru di tempat itulah Vega ketemu sama jodohnya nih, yaitu seorang laki-laki baik bernama Ahmad. Nah, Ahmad ini adalah salah satu karyawan di perusahaan itu juga, perusahaan sawit itu. Dan setelah mereka saling mengenal pada bulan September tahun 2015, Vega dan Ahmad pun akhirnya menikah. Waktu itu mereka berdua menikah di Sulawesi
Sulawesi, ya kan? Siapa ini kan memang asli sana kan, di kampung halaman si Vega. Dan tidak lama kemudian mereka pun balik lagi lah ke Kalimantan Tengah itu untuk kembali bekerja di perusahaan sawit ini. Tapi setelah menikah, Wak, karena satu dan lain hal, memang nggak disebutin sama Vega ini alasannya apa. Yang jelas setelah menikah, Vega pun memutuskan untuk resign dari pekerjaannya sebagai bidan di perusahaan itu. Tapi suaminya masih kerja di situ, Wak, ya. Karena memang mereka sudah menikah, si Ahmad ini juga masih jadi pegawai di sana. Vega pun tetap tinggal di kawasan perusahaannya itu bersama suaminya gitu. Gak balik ke Sulawesi lagi, tetap tinggal di sana. Nah, mereka tinggal waktu itu di sebuah perumahan yang memang disediakan khusus untuk tempat tinggalnya karyawan, Wak. Selama tinggal di sana, Vega pun menjalani kehidupan pernikahan dengan sangat bahagia bersama Ahmad. Kebahagiaan mereka ini pun semakin bertambah lagi ketika tidak lama setelah menikah, Vega pun dinyatakan positif hamil. Meski tinggal jauh dari keluarga, Vega melewati masa kehamilannya tanpa merasa sendirian, Wak. Selain memang ada suaminya yang selalu ada di sampingnya, selama tinggal di kawasan perumahan itu, perumahan karyawan itu, Vega juga pastinya banyak berkenalan dengan keluarga-keluarga karyawan yang lain, terutama dengan istri-istrinya mereka. Sesama istri para karyawan sawit, Vega pun jadi akrab, Wak, sama ibu-ibu di sana. Ada Bu Ilham, ada Bu Reza, ada Bu Ryan dan lain sebagainya. Mereka tuh sering juga tuh, Wak, melakukan kegiatan bersama. Nah, salah satunya adalah pengajian rutin, ya kan. Nah, sebelumnya semua kegiatan yang mereka lakukan berjalan baik-baik saja, Wak. Sampai akhirnya di saat kandungannya Vega sudah memasuki umur 4 bulan, masih aman juga nih di sini. Tapi ternyata tanpa diduga-duga, tidak lama kemudian sebuah teror menyeramkan pun dimulai waktu Vega hamil 4 bulan ini. Jadi ceritanya, Wak, waktu itu mereka punya kegiatan pengajian. Nah, dalam persiapan acara pengajian itu, Vega mendapatkan bagian untuk mengurus konsumsi. Dah dia pun sibuk memasak sama ibu-ibu yang tadi itu kan di mes karyawan. Tapi, Wak, jadi selain ada perumahan khusus karyawan, ada juga mes karyawan. Nah, mereka kumpulnya di mes karyawan itu. Lalu tanpa terasa waktu maghrib pun tiba. Pada saat itu Vega sama ibu satu lagi, Bu Ryan namanya, pamit duluan lah, ini mau balik, mau bersih-bersih dulu kan. Kebetulan rumahnya Vega sama Bu Ryan ini sejauh pula sejalan, Wak. Tapi rumahnya Bu Ryan melewati rumahnya Vega dulu. Dia paling pojok rumahnya tuh. Jadi mereka berpisah tepat di depan rumahnya Vega. Vega belok kiri lah masuk ke dalam rumahnya. Sedangkan Bu Ryan kan masih lanjut lagi nih jalan biar nyampe di rumahnya juga kan. Nah, pas Vega udah mau buka pintu rumahnya, Wak, tiba-tiba Bu Ryan yang udah ngelengos ke depan ini bilang, Vega, kayak gitu, jangan lupa ya nanti pengajiannya habis sisa, kata dia kan. Oh iya bu, siap, kata kayak gitu. Sampai ketemu nanti, kata si Vega kayak gitu. Nah, Bu Ryan juga lambaikan tangan juga nih ke arah si Vega. Mereka udah pisah nih, Wak. Udah sama-sama lambaikan tangan. Tapi di detik itu ya lumayan jauh lah di belakangnya Bu Ryan tuh, aku tengok ada juga ibu-ibu berdiri dekat pohon sawit. Tapi agak jauh dari belakang Bu Ryan, Wak, ya. Ada ibu-ibu tegak di sana ikut ngelambain tangan juga ke aku, kata dia. Wajahnya nggak terlalu jelas, Wak, karena kan udah maghrib nih, udah mulai gelap lah gitu kan. Siapa ibu tuh? Padahal lagi dadain Bu Ryan nih. Siapa ibu tuh? Ngapa pula dia dada sama aku? Mungkin dia pikir aku lagi dada sama dia kali ya. Padahal aku lagi dadanya sama Bu Ryan, ya kan. Dah lah, dibiarin aja sama si Vega. Ya, Bu, siapalah ibu tuh. Dah lah, Vega pun gak terlalu menghiraukan si ibu-ibu yang ikutan dada tadi di belakang itu. Dia pun segera bergegas masuk ke dalam rumah. Nah, sesampainya di dalam rumah, Wak, Ahmad suaminya udah balik nih. Terus tidak lama kemudian si Vega pun langsung ngambil handuk dan bergegas menuju ke kamar mandi buat bersih-bersih. Nah, waktu aku baru mau masuk ke kamar mandi itu, Nadia, tiba-tiba ada yang ngedorong si Vega ini, Wak. Kencang sampai terpental kena tembok, aku nador gitu kan. Terus pas aku tengok ke belakang, aku pikir laki aku entah siapa, nggak ada siapa-siapa. Bang, aku panggil suami aku, nggak ada nyaut. Astagfirullahaladzim. Kenapa ya tadi? Ini aku kecapean nih, makanya aku oleng, kata si Vega kayak gitu kan, masih positif nih. Nah, Vega sempat terdiam bentar hingga akhirnya dia ngebatin lagi. Ya Allah, katanya kan kalau lagi hamil kayak gini nggak boleh mandi waktu maghrib. Tapi kayak gimana ya, udah terlanjur di dalam, udah belengas juga, aku udah lengket badan aku. Yaudahlah, bismillah aja lah, aku lanjutin aja lah mandinya, semoga nggak ada apa-apa, kata si Vega. Mandilah dia maghrib. Udah lah tuh, Vega pun lanjutlah mandi seperti biasa kan, Wak. Nah, pas sudah selesai ini, Vega mau ngambil handuk. Waktu mau ngambil nggak sengaja terjatuh lah handuk tuh, Nadia. Tuh aku nengok ke lantai mau ngambil handuk tuh kan. Nah, ketika dia mau ngambil handuk yang terjatuh itu, Wak, disinilah sebuah peristiwa mengejutkan itu terjadi lagi. Dimana pada saat itu tiba-tiba saja Vega ini merasa ada sesuatu yang keluar dari mohon maaf, dari kemaluannya. Apa nih kata dia kan. Waktu dia melihat ke arah kedua kakinya, Wak, disitulah Vega semakin terkejut lagi karena ternyata ada darah
mulai netes bercucur dari sana. Berdarah. Astaga. Nah, di tengah kepanikannya itu, Wak, Vega ini menyadari ada sesuatu yang janggal juga di sini. Seharusnya kan kalau darah mengucur dari atas tentu ya jatuhnya ke lantai kan, Wak. Dari kaki jatuhlah dia ke lantai kan. Nah ini enggak, Wak. Vega tuh justru melihat darah tuh memang netes ya kan. Tapi berhenti di kakinya aja, nggak netes ke lantai. Dari kakinya netes, set. Harusnya gimana cara masak? Aku angkat pula kaki aku. Jadi kan pokoknya kalau netes nih, ini kaki kan, netes lah darah tuh. Set, harusnya gitu kan. Dia nggak set, hilang. Belum sampai lantai udah hilang, Nat. Kenapa darahnya nggak netes langsung ke lantai gitu? Belum sempat si Vega ini mencerna apa yang sedang menimpanya, Wak. Tiba-tiba kaburlah pandangan aku tuh, Nadia. Aduh nggak enak. Aduh kenapa nih? Pingsan. Pingsan di dalam kamar mandi itu, Entah udah berapa lama si Vega ini pingsan, Wak, tapi yang jelas ketika dia terbangun, Vega sudah berada di dalam kamarnya bersama sang suami Ahmad. Dengan suara lirih Vega nanya, "Adek kenapa, Bang?" Katanya, "Iya alhamdulillah adek udah sadar. Abang tadi mau ngambil wudhu sholat maghrib. Terus pas abang masuk kamar mandi pingsan, adek tergeletak di situ, Dek. Kenapa kok bisa pingsan sih?" Kata si Bang Ahmad kan. Nah jawaban Ahmad tadi, Wak, membuat si Vega ini langsung teringat nih sama kejadian janggal yang dialamin tadi. Dengan panik Vega bilang, "Abang, astagfirullahaladzim. Bang tahu tadi adek tuh panik soalnya adek mendadak pendarahan, Bang." Katanya, "Astagfirullah, betulan lah. Pendarahan di mana? Bang tuh nengok adek pingsan nggak ada nengok setitik darah pun dong." Katanya, "Betul, Bang, tiba-tiba ngucur darah tuh." Katanya, "Nggak ada, Dek. Badan adek bersih-bersih aja, Bang. Tengok nggak ada darahnya." Kata dia gitu. Nah ucapan Ahmad tuh ya bikin si Vega ini bingung, loh. Kok bisa Bang Ahmad bilang kalau aku nih bersih? Jelas tadi darah tuh banyak loh yang netes, Nat. Tadi tuh aku tuh halu apa ya? Nah melihat istri yang kebingungan, Ahmad pun berkata, "Ya sudah. Jangan dipikirkan lagi. Yang jelas tadi abang lihat nggak ada darahnya. Mungkin kamu lagi kepikiran aja atau mungkin kecapean. Sekarang kamu tidur, istirahat. Nanti abang yang izin ke ibu-ibu. Udah kamu nggak usah ikut pengajian dulu," kata suaminya. "Yalah Bang," kata si Vega, "kan dia mau istirahat aja." Vega pun menuruti perintah suaminya dan bergegas untuk tidur, Wak. Mau tidur aku karena dia mau istirahat nih. Tapi nggak bisa-bisa. Semakin aku mencoba memejamkan mata, makin terang mataku nih dibuatnya. Barulah udah dekat-dekat waktu mau subuh tuh, baru aku ngantuk, kata si Vega. "Laki aku udah tidur dah." Nah waktu udah ngantuk ini, Nadia baru aja mau menjamkan mata nih. Nah disitulah Vega merasa seperti ada yang sedang menggoyang-goyangkan kakinya. Apa nih? Terus dalam hitungan detik Vega malah merasa seperti ada yang nginjak perutnya, Wak. Nginjak, mau buka mata takut aku dan memang berasa kayak macam ada yang nginjak, terus masih ada yang goyang-goyangin kakinya, Wak. Kan nggak mungkin lakinya nginjak perutnya kan. Aku diam aja nggak bisa bergerak nih, nggak bisa bangun. Gegara apa dibuat nge-freeze, Wak. Macam orang ketindihan, jadi dibuat dikunci badan aku nggak bisa gerak kan. Dalam situasi itu ya cuman bisa doa dalam hati lah aku. Astagfirullahaladzim, baca-baca doa gitu kan. Dan setelah Vega membaca ayat kursi berkali-kali, akhirnya tubuh dia pun bisa digerakkan kembali, Wak. Dan sesaat setelah dia bisa mengendalikan tubuhnya lagi, tiba-tiba wah perut aku sakit kali di situ. Sakit waktu diinjak tuh nggak begitu sakit, memang terasa terinjak, tapi setelah rasa diinjak tuh hilang baru sakit kali. Meliuk-liuk badan aku saking sakitnya. Dia kebangunlah laki aku kan, kebangun si Ahmad ini. Dek kenapa sakit lagi perut? Aduh Bang, sakit kali perut aku, macam lagi diremas-remas, kata dia. Ahmad ini khawatir dengan kondisi Vega pun akhirnya memutuskan kalau pagi itu dia mau izin kerja dulu, nggak mau masuk kerja. Ahmad mau di rumah aja supaya bisa mengurus Vega. Dia pijat-pijat lah tubuhnya si Vega yang sakit itu kan, sampai sakit yang dirasakan Vega mulai hilang. Tapi pada saat matahari udah terbit, tiba-tiba panggilan masuk ke hatinya si Ahmad dari satpam kebun. Bang Ahmad, tes masuk Bang. Halo Bang, panik siapa ini kan? "Ya halo," kata si Bang Ahmad. "Kenapa nih, ada apa nih Pak?" "Pak Ahmad, penting Pak Ahmad, hutan sawit wilayah Bapak kebakaran. Tolong dicek sekarang juga ya Pak ya." Astagfirullahaladzim, terbakar pula. "Kok bisa? Ya udahlah saya ceklah ke sana sekarang," kata si Pak Ahmad ini. Kabar dari satpam ini pun membuat Ahmad ya jadi gagal izin kerja lah, Wak. Mau nggak mau dia harus segera memeriksa wilayah dia ini langsung. Soalnya itu jadi tanggung jawabnya si Ahmad. Jadinya dengan berat hati Ahmad pun meninggalkan istrinya yang lagi hamil itu sendirian di rumah. Tapi waktu itu udah agak enakan perut aku. "Adek, abang pamit bentar lah ya. Nanti kalau udah selesai abang bakal langsung pulang ke sini temenin kamu." "Iya Bang, udahlah tenang aja, nggak usah buru-buru kali. Aku udah nggak apa-apa kok. Adek aman," katanya gitu. "Tetap aja lah Bang, khawatir ini Dek. Udah kamu banyak-banyak istirahat, jangan banyak gerak, tidur di kasur aja ya," katanya. "Iya Bang. Hati-hati ya Bang ya," kata gitu. Dah pergilah ini kan Ahmad, berangkatlah ke kebun sawit itu. Nah selagi Ahmad ini pergi, Wak, Vega mencoba untuk tidur lagi. Ya kan, tidur aku lagi. Terus jam 8 pagi lapar perut aku ya kan. Akhirnya ya udah terpaksa lah, dibanding kelaparan anakku kasihan, Vega pun bangun dan masak sendiri. Nah selagi masak ini, Wak, Vega ini sambil buka jendela dapurnya biar ada angin masuk. Nah pas lagi asik-asik masak, nah dari jendela dapur di belakang ini Vega nengok.
Dari jauh itu ada ibu-ibu yang sama yang macam kemarin gue tengok maghrib tuh. Ibu-ibu yang dada sama aku tuh. Ada lagi ibu tuh. Ibu tuh berdiri sambil natap ke arah rumahnya si Vega. Tapi lagi-lagi karena memang jaraknya terlalu jauh ya Vega nggak bisa nengok nih wajah ibu ini siapa nih gitu kan. Atau mungkin dia kenal apa nggak, tapi gara jauh nggak kelihatan gitu. Waktu itu Vega mengira itu mungkin salah satu karyawan di sana atau istri karyawan di sana atau siapapun lah gitu kan. Aku nggak yang penting itu adalah manusia gitu kan. Dan dia pun memilih untuk mengabaikannya dan lanjut masak lagi. Nah singkat cerita, masakan Vega pun sudah selesai dibuat Wak. Vega udah bersiap mau makan ini ya kan. Tapi belum sempat Vega makan masakan ini lagi Wak, tiba-tiba ada yang ngetok pintu dapur belakang. Gitu kan. Siapa? Kata Vega. Heran Vega di sini kok kalau mau bertamu lewat pintu belakang ya kan. Nah dengar suara sahutan si Vega, orang di belakang itu jawab, "Saya Bu, Pak Asep," katanya. Oh Pak Asep. Nah by the way Pak Asep ini adalah tukang kebun di kompleks perumahan itu. Nah Vega pergilah ke belakang, dibukanya lah pintu untuk Pak Asep nih kan. Pak Asep ada apa kok lewat pintu belakang? Kata si Vega. Maaf Bu, saya cuma mau bilang, dari tadi saya melihat ada ibu-ibu yang beberapa kali ngelilingin rumahnya Bu Vega. Ibu-ibu tuh kelihatan mau ngetok pintu rumahnya ibu, tapi kelihatan ragu-ragu Bu. Barangkali dia saudaranya Bu Vega dari kampung yang lagi datang ngejenguk ibu di sini, kata Pak Asep. Dengan keheranan Vega jawab, oh ada tamu ya. Sekarang mana ibu-ibu itu Pak? Di mana dia? Kata gitu. Ada Bu, ada di teras depan, kata Pak Asep. Makanya ini saya lewat pintu belakang soalnya dia ada di depan. Saya takut ibu nggak dengar, kata Pak Asep. Oh gitu ya sudah. Makasih ya kalau gitu saya coba temuin ibu itu dulu ya Pak Asep gitu kan. Oh iya Bu, saya pergi ya, kata Pak Asep. Dah Pak Asep pergi. Iya Pak. Nah balik tutup pintu belakang, Vega pun beranjaklah ke pintu depan untuk menemui ibu-ibu yang dimaksud sama Pak Asep tadi. Ada ibu-ibu yang dari tadi berkeliling-keliling terus mau ketok pintu aku ragu-ragu ya kan. Di situ sebenarnya Vega ini bingung Wak, sambil berjalan dia ngebatin, siapa ibu-ibu ini? Perasaan nggak ada loh keluargaku atau keluarganya Bang Ahmad ini yang bilang mau kesini gitu. Dia nyari siapa? Ya udahlah coba aku cek lah dulu, kata si Vega kan. Sesampainya di depan, Vega pun langsung buka pintu. Set. Waktu dibuka kosong Wak, nggak ada siapa-siapa. Kok nggak ada siapa-siapa? Apa dia pergi ibu tadi ya? Ibu yang dimaksud sama Pak Asep nih. Nggak ada ibu tuh Wak. Nah gara-gara nggak ada ya udah Vega pun masuk lagi lah dalam rumah. Nah pas Vega balik badan dan akan beranjak masuk Wak, disitulah lagi-lagi didorong lagi badan aku Nat. Itu kencang loh dorongnya dan jatuh aku Nat. Untung aku masih bisa nyimbangkan diri. Tapi di situ lagi-lagi Vega merasa pandangannya seketika memburam Wak. Dan dalam waktu yang sangat singkat pingsan lagi si Vega Wak. Setelah didorong Wak. Nggak ada yang ngedorong dia tapi macam ada yang ngedorong. Entah apa yang terjadi ketika si Vega ini pingsan Wak, tapi yang jelas ketika terbangun Vega sudah berada di dalam kamarnya lagi bersama Ahmad. Dengan lembut sekaligus juga khawatir, Ahmad pun mengelus kepalanya sambil bilang, "Alah Dek, kamu nih kenapa? Tadi kan abang udah pesan sama kamu jangan banyak gerak dulu, tidur aja dulu di kamar. Kenapa bisa sampai pingsan depan pintu? Untung tadi Pak Asep nemuin adek. Pak Asep juga yang langsung buru-buru ngabarin abang kalau adek pingsan," katanya. Pak Asep nemuin dia Wak. Dengan lirih Vega bilang, "Bang, tadi aku ngerasa kayak ada yang ngedorong aku lagi Bang. Abis itu pandangan aku jadi kunang-kunang. Di situlah aku terpingsan, udah gak ingat lagi aku," katanya. "Udahlah, sekarang yang kamu rasain gimana?" kata Bang Ahmad. "Perut aku sakit lagi Bang, sakit lagi memang macam diremas-remas." "Ya udahlah yuk kita periksa aja lah yuk sekarang," gitu. Waktu itu aku udah gak sanggup lagi jawab pertanyaan suami aku Nadia karena sakit kali terasa ya kan. Ini pun bukan sakit di satu titik lagi Nadia, udah macam menjalar kemana-mana sakitnya tuh. Sakit lagi nih Wak setelah terjatuh tadi tuh. Nah di tengah rasa sakitnya itu Wak, belum sempat dibawa ke klinik lagi Nadia ya. Vega pada saat itu merasa seperti ada sesuatu yang terdorong keluar dari perutnya Wak. Dan ternyata betul, tidak lama kemudian Vega pun melihat ada segumpal darah yang keluar dari mohon maaf dari situnya. Dan ternyata itu adalah janin yang sedang aku kandung. Aneh, keluar Wak. Ini merupakan kehamilan pertama bagi aku Nadia dan ternyata harus berakhir dengan apa? Keguguran. Disitulah Vega langsung menangis sesenggukan Wak. Tapi di sini masalahnya nggak cuma itu aja Wak. Karena sesaat setelah janin itu keluar dan spraynya apa itu bersimbah darah, antara aku sadar nggak sadar Nadia, aku tuh macam nengok ada seseorang yang lagi ngejilatin spray aku berdarah-darah tuh. Ada. Itu yang ku tengok. Aku nggak tahu tuh aku sadar apa nggak, tapi itu yang ku tengok ya. Dan nggak itu aja Wak. Waktu si Vega ini menoleh ke pintu kamar dia, di situ dia juga melihat ada ibu-ibu yang sedang berdiri memperhatikan dia di dalam. Nggak terlalu jelas gimana wajah ibu-ibu itu Nadia, tapi aku yakin seyakin-yakinnya kalau ibu-ibu yang ngintip dia itu dialah yang selama ini aku tengok beberapa hari terakhir.
Dialah itu. Ibu yang dari jauh yang ngedada-dadain dia. Terus yang tadi waktu dia masak ada dekat ujung tuh. Ini sekarang udah depan kamar aku. Berarti siapa ibu nih? Siapa ibu nih? Itu waktu lagi lemes-lemesnya bayi itu keluar, Wak. Dan gak lama apa, ibu tuh menghilang macam asap, Wak. Ngilang. Dari situ aku tahu, wah, bukan manusia ibu tuh berarti. Baru dia mau bilang apa yang dia tengok tadi ke suaminya, Wak. Tiba-tiba perut Vega mendadak kram lagi. Dengan penuh kesakitan Vega bilang, aduh bang, perut aku sakit lagi, bang, sakit lagi, kata kayak gitu. Udah deh, adek tenang dulu sebentar ya, tunggu di sini bentar, abang pinjam mobil perusahaan dulu. Kita pergi ke puskesmas sekarang, kata. Nah, lokasi perkebunan sawit tempat amat kerja rumahnya mereka ini kan berada jauh di pedalaman kan, Wak. Jarak dari puskesmas terdekat pun butuh waktu 1 jam perjalanan. Kenapa nggak di klinik perusahaan sawit itu, Nadia? Nggak memadai, Wak. Dia cuma untuk periksa-periksa basic aja. Puskesmas terdekat itu ya itu 1 jam perjalanan dari tempat mereka, itu jauh kali. Abang, puskesmasnya jauh kali, aku udah nggak tahan ini. Tolonglah panggilin bidan salsa, bang. Infus aja lah aku bentar nih, bang. Bidan salsa masih ingat kalian kan yang kerja di klinik itu juga kawan dekatnya siapa? Kawan dekatnya si Vega. Tolonglah panggil aja bidan salsa, katanya. Tadi abang udah nyari bidan salsa, udah abang temuin dia di klinik, nggak ada dia, waktu kamu pingsan tadi tuh abang udah kesana, nggak ada. Udah sekarang kamu tahan bentar ya, Dek ya. Abang sambil cari mobil, katanya. Udah lah tuh. Singkat cerita, akhirnya Ahmad pun mendapatkan pinjaman mobil pickup dari perusahaannya. Dan pada saat itu ada juga di salah satu karyawan perusahaan namanya Pak Roji yang berkenan mengantarkan Ahmad dan Vega ke puskesmas yang 1 jam jauh kali tadi tuh. Dan selain itu Ahmad juga meminta tolong kepada Pak Asep tadi untuk menguburkan janin mereka yang baru saja keluar di rumah. Dan setelah semuanya siap, Ahmad pun langsung menggotong tubuh Vega ke dalam mobil. Pada saat masuk ke dalam mobil, Vega ini sengaja diposisikan berbaring dengan kepalanya berada di pangkuan Ahmad. Lalu di posisi itu Vega balik lagi nengok ada ibu-ibu yang tadi tuh muncul lagi di sana. Dan kali ini memang bukan manusia deh, Wak. Dia posisinya ngintip, mobil tuh berjalan tapi dia ngintip di jendela tuh. Dia nengokin siapa? Nengokin si Vega. Itu aku nengok tuh, Nadia. Nengok aku walaupun mukanya belum jelas kali ini ya, tapi karena sekujur tubuh aku ini masih sakit, dan aku nggak bisa berbuat apa, nggak bisa aku teriak, udah suka hati kau lah, suka hati kau. Si ngintip dia tuh si ibu-ibu tadi itu kan. Dan setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya tibalah mereka di puskesmas. Tapi sayangnya waktu nyampe di puskesmas itu dokter lagi nggak bertugas, Wak. Ditambah lagi ternyata fasilitas yang dibutuhkan sama siapa ini, sama si Vega nggak ada di puskesmas itu. Akhirnya Vega pun harus dirujuk lagi ke puskesmas lain yang lebih besar lagi. Ini gue bilang perjuangan dia nih, Wak, ya Allah sedih kali ini belum apa-apa nih. Ini ada dari jarak puskesmas satu ke puskesmas yang berikutnya itu 3 jam perjalanan tuh kalian. Tadi 1 jam, atau mau ke sana lagi tuh Nadia 3 jam perjalanan. Nah, melihat kondisi istri yang kesakitan dan jarak puskesmas berikutnya juga sangat-sangat jauh, akhirnya di sana Ahmad memutuskan buat balik lagi ke rumah, ngambil baju-baju sama keperluan lainnya si Vega. Tujuannya buat apa? Supaya kalau nanti si Vega ini diopname semuanya sudah siap gitu loh. Dah, akhirnya betul, Wak, Ahmad pamit pulang bentar nih ke rumahnya yang 1 jam perjalanan pulang buat mengambil segala keperluan. Sementara Vega disuruh tunggu di sana, disuruh tunggu di puskesmas itu, Wak. Sama satu bidan, memang lagi bertugas bidan tuh di sana. Udah maghrib tuh posisinya Nadia, hari dah mulai gelap. Cuman mau kayak gimana lagi kan? Selagi ada mobil bisa nih nganterin dulu ngambil semua perlengkapan. Dah, pergilah Ahmad sama bapak tadi kan. Pergi, aku di puskesmas lah sama bidan tuh nunggu aku kan. Saya masih sakit nih, masih sakit, ditenang-tenangin sama bidan. Tas, mati listrik, Wak. Mati lampu puskesmas tuh. Udah pergi dah, Bang Ahmad sama si Bapak Roji itu udah pergi dah. Kata Vega, Wak, sebenarnya listrik di puskesmas itu memang sering mati. Tapi apesnya di saat yang sama mesin genset milik puskesmas itu juga lagi rusak. Jadinya mau gak mau mereka pun hanya bisa mengandalkan lilin. Nah, bidan yang tadi berjaga bilang, Bu Vega, saya mau beli lilin dulu di warung depan ya. Saya tinggal dulu sebentar, gak apa-apa, Bu. Iyalah, Bu, gak apa-apa. Pergilah, Ibu. Jangan lama-lama ya. Tinggal aku sendiri itu dah. Itu tuh kalau misalnya dipikir sekarang kok bisa mau aku ditinggalin sendirian di situ. Cuman gara-gara waktu itu posisi lagi sakit, dia udah kepecah lah gitu fokusnya si Vega nih, Wak. Dia tuh betulan, Wak, bidan nih pergi lah gitu meninggalkan Vega sendirian di sana untuk beli lilin. Lama tuh, dan katanya bentar kan, adalah 10 menitan gitu. Tiba-tiba si Vega yang lagi sendirian ini dengar ada suara langkah seseorang yang sedang berjalan menuju ke ruangan dia. Oh, udah pulang deh gitu kan. Vega mikirnya si bidan tadi udah balik. Udah pulang, Kak, mana lilinnya? Aku bilang, hening, Nan, gak ada jawaban apa-apa. Kok gak ada, Kak? Kata.
Gak ada juga jawab. Mulai ketakutan Vega nih, feelingnya udah gak enak tuh. Lalu ketika Vega mencoba memperhatikan sekelilingnya dengan bantuan cahaya bulan yang masuk dengan samar-samar di ruangan itu, Nadia, aku melihat seperti ada sekelebat bayangan hitam di samping tempat tidur aku. Kok ada bayangan hitam sini? Apa nih? Kok menggelap nih? Dan di saat yang sama juga, disitulah Vega merasa badan aku berat kali macam ada yang nindinan. Udahlah gak bisa bergerak, gak bisa bersuara lagi. Aku minta tolong, ketindihan lagi dia, Di posisi itu, Vega lagi-lagi hanya bisa membaca doa-doa dalam hati aja. Dia astagfirullahaladzim, kenapa lagi nih, astagfirullah, ya Allah lindungi aku, ya Allah. Bayangkan sama kalian lagi sakit ketindihan, baca doa terus kan, bilangnya dia sakit lah, ditindih lah, aku baca doa terus, aku ada Tuhan gitu kan. Terus baru tiba-tiba bidan yang beli lilin itu datang. Bu, lama ya, kata gitu. Barulah waktu bidan itu masuk dalam ruangan, udah sesuatu yang menindih badan aku tuh des. Lepas aku langsung Mbak, kok lama, kata dia gitu. Maaf ya Bu, ibu kenapa nggak napa-napa kan? Nggak napa-napa. Baru mau dinyalain lilin, tes, nyala lampu, nyala listriknya. Suasana pun seketika terang benderang sehingga Vega sama bidan itu bisa saling melihat dengan jelas. Dan nyala lampu dah. Nah setelah listrik ini nyala, bidan itu langsung natap Vega, terkejut. Kak, katanya, kenapa pucat kali kakak? Sakit perutnya ya, katanya. Baru nampak muka Vega yang lebih pucat tadi tuh, Di situ aku tahu dia kalau penyebab aku pucat itu bukan gara yang badan aku sakit aja, ya gara aku ketakutan tindih sesuatu tadi tuh, Tapi kan waktu itu Vega nggak mau bikin si bidan ini ikutan ketakutan juga. Akhirnya dia bilang, oh enggak Kak, nggak apa-apa, udah nggak apa-apa kok. Mungkin memang karena perut saya kayak gitu. Dah, bidan yang panik ini pun bergeraklah maju memeriksa kondisi si Vega lagi, Lalu ketika bidan itu memeriksa badan Vega lagi, disitulah tiba-tiba si bidan ini ngomong lagi, Kak, ini kenapa tangan sama kaki kakak lebam-lebam semua, jatuh kakak tadi, katanya. Lebam Nat badan aku, refleks aku pandangnya lah semua tangan sama kaki aku kan. Betul Nat, sekujur tubuh Vega ini sudah dipenuhi oleh lebam-lebam membiru, padahal dia tadi cuma tertidur kayak gitu aja kan. Enggak Kak, aku tadi nggak habis jatuh kok. Kok lebam-lebam ya badan aku. Aduh, kayaknya kakak memang harus cepat-cepat dirujuk ke puskesmas lah ini Kak. Malam ini juga nih, jangan ditunda-tunda lagi, kata si bidan. Saya takut kalau udah lebam kayak ini bahaya pula, nanti ini harus segera ditangani nih, kata si bidan itu, Iyalah saya tunggu dulu suami saya datang, kata si Vega. Barulah sekitar jam 8 malam, Ahmad pun akhirnya sampailah di puskesmas dengan membawa banyak sekali perlengkapan yang si Vega bawa tas. Dan waktu itu Ahmad itu nggak datang sendirian, dia ngajak bidan Salsa, bidan di klinik perusahaan sawit tempat dia bekerja, sama kawannya istrinya juga, dan juga Pak Roji gitu kan. Nah tanpa berlama-lama mereka pun langsung bergegas membawa Vega ke puskesmas rujukan dengan menggunakan mobil pickup yang sama. 3 jam perjalanan itu berarti sekarang dalam mobil tuh ada 4 ya. Ada Vega, ada si Ahmad, ada Pak Roji, ada si bidan Salsa. Nah di perjalanan pada saat mobil pickup ini melintasi area hutan lindung, waktu itu Vega ini merasa seperti ada beberapa orang yang melompat dan ikut naik ke mobil bagian belakang. Nah dia kan tuh bak terbuka di belakang kan pickup kan. Lalu nggak lama kemudian Pak Roji ngeh nih, dia bilang astagfirullah, kenapa mobil ini kerasa berat kali ya, perasaan tadi biasa aja, kata Pak Roji. Nah dengar pertanyaan Pak supir itu, tiba-tiba terdengar ada suara laki-laki yang ngejawab, iya, gitu aja dia bilang, iya gitu aja. Nah terus Pak Roji bilang, oh ya udahlah kalau gitu kita pelan-pelan aja ya. Udah Pak Aman sama Bu Vega tidur aja dulu, istirahat. Nah waktu itu Pak Roji sama bidan Salsa nih mikir kalau laki-laki yang bilang iya tadi itu si Ahmad, padahal waktu itu Ahmad memang lagi tertidur gara-gara kecapean, gue rasa tuh. Satu-satunya yang sadar kalau itu bukan suaranya Ahmad ya cuman Vega aja. Enggak, bukan suami aku yang jawab, dari tadi suami aku tidur kok. Tapi karena Vega nggak mau bikin orang-orang itu panik, akhirnya Vega pun cuman diam dan memendam rasa takutnya. Siapa yang jawab iya tadi tuh kan. Nah gak lama kemudian masih di dalam area hutan lindung itu, tiba-tiba Vega mengalami pendarahan lagi. Darahnya netes lagi tuh dari kemaluannya itu lebih deras lagi. Nah dia macam keran katanya. Dan gak lama setelah itu Vega udah gak ingat apa-apa lagi. Untuk kesekian kalinya Vega pun jatuh pingsan. Ketika Vega sudah bangun dari pingsannya, pada saat itu posisinya mereka sudah sampai di puskesmas. Melihat Vega sudah sadar, Ahmad bilang, alhamdulillah adek udah bangun, katanya kan. Dengan suara lemah Vega jawab, iya bang aku udah bangun. Pak Roji sama Salsa mana? Kata si Vega, mereka udah pamit balik duluan dek.
kok pulang? Terus nanti yang temenin kita siapa bang? Ya udahlah nggak apa-apa, mereka mau nganter sampai sejauh ini juga udah alhamdulillah loh dek. Tempat ini jauh kali dari kantor. Biarlah mereka pulang istirahat, kata si Bang Ahmad. Nah mengetahui kalau Pak Roji sama Salsa udah pulang, sebenarnya di situ aku agak kecewa. Nah ini Vega ya, aku agak kecewa terutama sama Salsa. Karena kan Salsa tuh teman baik aku. Kok bisa dia ninggalin aku gitu aja dalam situasi kayak gini gitu. Merajuk siapa ini Wak? Kecil lah hatinya siapa ini, kayak hatinya si Vega ini. Tapi kan mungkin mereka ada kerjaan lain kan, besok kan harus kerja lagi gitu. Cuman si Veganya mikir aku tuh pengen ditemenin sama temen aku juga. Tapi walaupun kesal, sebenarnya juga aku agak setuju juga dengan ucapan suami aku Nadia. Mereka mau ngantar sampai sejauh 4 jam ke sini aja tuh udah alhamdulillah kali ya kan. Ya udah nggak apa-apa tuh, aku masih punya Ahmad yang selalu setia gitu, berada di samping aku gitu. Dah tuh waktu lagi istirahat di puskesmas ini, tidak lama kemudian Vega lagi-lagi merasa mules Wak, dan ingin buang air besar. Ahmad pun nganterin lah Vega ke toilet dan menunggu Vega dari luar pintu. Nah di saat Vega lagi mau buang air itu Wak, di situ Vega sadar kalau mules yang dia rasakan ini bukan karena mau pup rupanya Wak. Di situ Vega terkejut ketika melihat, mohon maaf, dari kemaluan Vega kembali lagi keluar segumpal darah. Vega yang memang dulunya bekerja sebagai bidan langsung tahu kali kalau segumpal darah itu apa? Janin lagi. Loh kok janin? Nah, tadi kan udah keluar janinnya, ini janin lagi. Ya karena hari itu ada 2 janin yang keluar dari tubuh Vega. Itu berarti sebenarnya Vega lagi hamil bayi kembar Wak. Astagfirullahaladzim ya Allah. Keluar nanti set. Dan ketika janin tuh hampir aja jatuh ke lubang toilet nih, mohon maaf ya, Vega masih kaget lagi tuh antara benar gak benar ya nanti. Tapi aku tahu itu kayaknya nyata. Si Vega nih lihat macam ada sepasang tangan kotor tuh Wak, muncul dari lubang toilet tuh Wak. Macam mau nangkep janinnya si Vega tadi. Refleks Vega pun langsung menangkap janinnya sebelum jatuh ke tangan misterius tadi Wak. Dan kejadian itu pun membuat Vega shock lah, pasti bergetar lah, dia ketakutan ya kan. Apa nih? Apa tuh? Apa yang gue tengok tadi tuh? Udahlah janin dia keluar lagi, ada lagi tangan hantu kayak gitu keluar. Langsung teriak si Vega, Bang Ahmad tolong. Tadi buka pintu sama Bang Ahmad. Dan ketika Ahmad bertatap-tatapan dengan Vega, disitulah Vega menunjukkan janin kedua yang ada di genggaman tangannya Wak. Sambil menangis sesenggukan Vega bilang, abang janinnya ada lagi. Ternyata aku hamil bayi kembar katanya. Melihat hal itu Ahmad juga gak kalah syoknya Wak. Dia bersedih lagi, dia langsung memapah Vega keluar dari kamar mandi dan langsung memanggil bidan. Dan setelah diperiksa, bidan juga mengkonfirmasi bahwa memang betul gumpalan darah itu memang janin. Bidan itu bilang, Bu Vega, ibu sudah keguguran 2 janin. Dan dari tadi pendarahannya juga belum selesai. Kamu harus segera ditangani sama dokter, kata bidan yang ada di puskesmas ini. Memang sedari tadi Wak, Vega ini belum ditangani sama dokter. Waktu udah nyampe di puskesmas kedua ini, dia datang baru cuman diinfo saja sama bidan karena memang dokternya belum datang. Vega nanya lah kan, dokternya kapan datangnya Bu bidan? Besok pagi Bu, paling lama jam 8 pagi lah. Udah nggak apa-apa, Ibu Vega sama suami istirahat di sini aja dulu. Besok saya kabarin kalau misalnya dokternya sudah datang. Disuruh nunggulah lagi sampai besok kan. Dah tuh tidurlah Nadia. Keesokan harinya dokternya pun akhirnya datang nih alhamdulillah. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, dokter tuh bilang, Bu Vega, ibu memang mengandung anak kembar. Dan saat ini kedua janinnya sudah keluar. Tapi ibu tetap harus di USG untuk memeriksa apakah masih ada jaringan yang tertinggal di dalam rahimnya ibu. Kalau memang masih ada yang tertinggal, nanti bahaya Bu, Pak. Tapi masalahnya di puskesmas ini kami belum punya alat USG. Untuk itu ibu sama bapak harus kami rujuk dulu ke rumah sakit. Nah perjalanan menuju ke rumah sakit dari puskesmas kedua nih sekitar 2 jam. Gimana Nadia? Pak Roji udah balik. Untungnya waktu itu si Ahmad nyewa mobil Wak, sekaligus juga sama supirnya. Nah oke Pak, nanti kami akan bawa langsung ke rumah sakit. Udah sat singkat cerita. Setelah melalui 2 jam perjalanan, nyampe lah ini kami di rumah sakit kan. Nyampe di rumah sakit yang dimaksud, Vega langsung buru-buru di USG, betul. Dan ternyata benar aja Wak, pada saat itu memang masih ada jaringan yang tertinggal sehingga Vega harus tetap dikuret. Tapi masalahnya, fasilitas di rumah sakit ini belum memadai buat kuretan. Akhirnya lagi-lagi aku dirujuk lagi ke rumah sakit di kabupaten yang fasilitasnya lebih bagus, ya kan. Dengar instruksi itu menangis lah aku langsung lagi, bukan merasa sakit lagi, kesal aku dah. Sambil memeluk Ahmad Vega bilang, aku nih capek bang, dari kemarin dirujuk terus dilempar terus ke sana kemari, aku tuh capek, badan aku udah sakit semuanya, aku udah gak tahan lagi. Paham betul aku gimana perasaannya siapa ini kan. Dengan lembut Ahmad mencoba menguatkan istrinya, Dek
udah semangat kamu, tinggal 1 langkah lagi kita nyampe di rumah sakit kabupaten. Nggak apa-apa, kamu tahan, setelah dikuret mudah-mudahan kamu sembuh, udah nggak pendarahan lagi, udah nggak pingsan-pingsan lagi. Kalau dibiarin kayak gini kamu bakal sakit-sakitan terus, kata suaminya kan. Rumah sakit tuh jauh bang, jauh kali, 5 jam perjalanan dari sini. 5 jam perjalanan lagi, Wak. Iya bang tahu, tapi gimana nih, kita nggak ada pilihan lain. Kamu ada abang di sini, kamu nggak sendirian. Ayo semangat gitu. Bayangkan Wak, gimana tuh. Adalah tuh setelah Vega ini merasa lebih tenang lagi, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke rumah sakit kabupaten, Wak. Ya, tapi sayangnya di sini mobil yang Ahmad sewa tadi dari puskesmas ke rumah sakit yang pertama ini tidak menyanggupi mengantar mereka sampai ke ujung kecamatan, which is ke rumah sakit kabupaten itu, Wak. Dia nggak bisa tuh kalau ngantar sampai ke kabupaten sana, rumah sakit kabupaten nggak bisa. Mohon maaf Pak ya, saya nggak bisa Pak. Akhirnya apa? Setelah sampai di ujung kecamatan, disitulah aku sama Ahmad diturunin, Nat. Kami cari kendaraan lain, mau nggak mau. Supirnya nggak mau ngantar. Nah, bayangkan lagi sama kalian tuh. Singkat cerita, sampailah Vega sama Ahmad tuh di ujung kecamatan, Wak. Mereka pun turunlah dari mobil rental itu dan bersiap mencari kendaraan yang lain. Allah, kasihan kali ya. Ahmad sempat waktu itu terpikir buat rental mobil lagi, Wak. Tapi untungnya tidak lama kemudian adalah ini satu mobil yang melintas dan berhenti tepat di sampingnya mereka. Pengendara mobil itu adalah seorang laki-laki. Dia nurunin kaca mobilnya kan, dan dia ngomong sama Ahmad kayak gini, Bapak Ibu mau kemana? Sepertinya mau bepergian jauh ya, katanya gitu. Iya Pak, kami mau ke rumah sakit di kabupaten. Di sekitar sini ada rental mobil nggak Pak ya? Kata Ahmad. Oh kalau gitu nggak usah rental mobil, sama saya aja. Kebetulan saya sering kok jadi sopir antar kota, kata si bapak ini. Nah di situ Ahmad sama si Pak supir tadi pun langsunglah menego harga. Hingga akhirnya setelah mereka sampai di nominal yang disepakati, Ahmad pun segera memapah Vega masuk ke dalam mobil. Jadi pakai mobil bapak ini cuma dibayar. Lalu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke rumah sakit kabupaten ya. Nah selama di perjalanan, Wak, bapak supir ini ramah kali dia. Sambil berbahasa basi dia nanya, sakit apa kok mau bawa ke rumah sakit? Ini Pak, istri saya keguguran. Oh, keguguran? Semoga lekas membaik ya Bu, kata kayak gitu. Iya Pak, makasih. Waktu itu aku cuma mengangguk lemah aja Nadia. Lalu nggak lama kemudian Ahmad bilang lagi, oh ya Pak, Bapak tahu nggak ya pemakaman di sekitar sini tuh di mana, katanya. Loh kenapa Pak tiba-tiba nyari pemakaman, buat apa, kata si bapak supir. Ini loh soalnya rumah saya sama istri saya kan jauh Pak dari sini. Kebetulan ini janin kami belum dikubur. Kalau nunggu sampai pulang takut keburu busuk Pak. Makanya rencananya mau saya kubur aja nih di pemakaman terdekat, kata si Ahmad. Nah dengar ucapan ini Wak, si sopir itu nampak terdiam bentar, macam lagi memikirkan sesuatu lah gitu Nadia. Dia diam bentar kan. Abis itu dia ngomong, oh gini aja Pak, kebetulan saya punya kenalan, rumahnya nggak begitu jauh lah dari sini. Dia juga sering tuh bantu ibu-ibu yang keguguran kayak istri bapak nih. Biarlah Pak, dia aja yang bantu nguburin janin kalian. Gimana? Kalau mau nanti saya antar langsung nih ke sana, kata si Pak supir. Oh boleh Pak, boleh. Alhamdulillah kalau gitu, tolonglah Pak antarkan kami ke sana, kata si Ahmad. Oh iya Pak, iya Pak. Kalau gitu nanti kita berhenti di persimpangan depan sana dulu ya. Biasanya di sana sinyalnya bagus. Saya mau nelfon dia dulu nih Pak gitu. Soalnya memang nggak ada sinyal di selama perjalanan itu. Oh iya Pak, boleh gitu, silakan. Nah ternyata Wak, persimpangan yang dimaksud sama supir tuh jauh rupanya, bukan dekat depan itu, betul lah dia jauh lah. Sehingga pada saat nyampe di persimpangan itu tanpa terasa Ahmad ini ketiduran. Ahmad yang ketiduran, aku masih melek Nadia. Nah di situ aku tengok memang sopir ini ngeluarin HP dan bersiap-siap mau keluar buat mencari sinyal. Udah nyampe tuh di tempat yang ada sinyalnya kan. Tapi ternyata pada saat dia membuka HP-nya di dalam mobil, belum turun lagi nya, sinyal tuh udah cukup baik. Jadi dia nggak jadi turun Wak, dia mau nelpon dia dalam mobil itu aja gitu loh. Dan setelah menunggu beberapa saat terdengar Wak, si sopir sama kenalannya itu berbicara menggunakan bahasa daerah dari telepon tuh. Dengar aku Nadia. Aku pun sedikit-sedikit paham sama bahasa daerah itu Nadia. Sehingga ketika si sopir ini sedang berbicara, Vega ini pun bisa tahu apa isi pembicaraan itu kan Wak. Nah tepat ketika Vega menyimak isi pembicaraan itu, disitulah Vega terkejut. Karena ternyata di dalam percakapan itu dia mendengar si sopir bilang kayak gini, kurang lebih Wak ya. Halo, kau di mana? Di rumah nggak? Aku lagi ada sesuatu yang berharga nih buat kau. Aku ketemu orang, dia baru aja keguguran, janinnya masih dia bawa. Sekarang dia lagi nyari makam buat ngubur janinnya. Aku bawa aja mereka ke rumahmu ya. Nanti setelah sampai kau pura-pura mengubur janin ini. Kau kubur aja lah batu dibungkuskan putih atau apalah kayak gitu. Nanti janin aslinya kau ambil buat jimat. Kata dia gitu kan. Buat jimat. Oh ya sama, nanti usahakan mereka istirahat dulu tempatmu ya. Orang baru keguguran gini darahnya segar Wak. Pasti nenekmu nggak tahan. Aduh.
Ya kayak gitu ya, nanti aman lah tuh, seberapa aja kau mau katanya. Maksudnya tuh kayak bayaran gitu lah dia. Ya udah aku jalan ke sana ya katanya. Nah si supir ini pikir aku memang lagi tertidur Nat, maka dia bisa ngomongnya lancar ya, di situ terdengar sama aku. Itu rencana dia. Wah astagfirullahaladzim, apa nggak shock aku langsung, aku lagi sakit-sakitan kayak gini, janin aku mau dijadikan jimat pula. Terus aku mau diapain, darah keguguran tuh tadi maksudnya buat apa? Nah Vega di situ tenang Wak, dia langsung pura-pura tidur lagi karena dia takut kalau supir ini tahu dia lagi nyimak percakapan dia tadi kan. Nah akhirnya diam deh, pura-pura. Aduh aku deg-degan kali itu di perjalanan tuh. Nah di sepanjang perjalanan itu Vega terus berpikir keras bagaimana cara dia bisa menggagalkan rencana jahat itu. Memang janinnya di dalam dibawa si Vega Nadia. Iya, dibawa sama Vega. Vega yang memilih untuk mengubur bayinya tadi Wak, dari puskesmas apa rumah sakit? Rumah sakit deh terakhir tuh. Yang waktu dia keguguran, bayinya mau diambil sama tangan dekat bawah toilet. Nah tuh bawa pulang sama si Vega. Bisa lah kalian ngebayangin kan gimana deg-degannya si Vega waktu itu, udah lagi nahan rasa sakit, perjalanan jauh kayak gitu, ketemu orang yang punya rencana jahat kayak gitu ya kan Wak. Tentunya Vega di situ nggak mau janinnya yang tidak berdosa ini malah disalahgunakan kan Wak. Akhirnya singkat cerita, mereka kan nggak langsung ke rumah sakit kabupaten tuh Wak. Tadi kan dealing sama si Ahmad mau nguburin ini dulu kan. Itulah sampailah di rumah kenalan orang yang dimaksud ini buat nguburin tempat janinnya itu. Sopir tadi pun segera membangunkan Ahmad dan Vega. Dan setelah mereka bangun sambil menunjuk ke arah salah satu rumah, sopir itu bilang, nah itu dia bang, itu dia rumah kenalan saya udah bilang sama mereka, kalian jalan aja lah ke sana. Saya udah bilang kok, seharusnya semuanya udah siap, nanti udah tinggal dikuburin aja. Saya mau mampir makan siang dulu ya di warung, kata si supir. Nah Ahmad yang nggak tahu apa-apa tentang rencana jahat si supir itu dia senang-senang aja. Wah belum sempat juga aku bisa ngomong Nadia. Orang ada si supir tuh, iya mah nyampe nih di rumah nih. Orang ini pasti ditelepon sama si supir di jalan tadi tuh. Dan pada saat itu Vega ini memang belum menemukan celah untuk memberitahu sama suaminya tentang ini semua Wak. Akhirnya dengan langkah gontai, Vega pun bergandengan tangan dengan Ahmad menuju ke rumah ini nih, rumah yang udah ditunjuk sama si supir tadi. Sesampainya di depan rumah itu Wak, mereka langsung disambut nih sama seorang ibu-ibu. Ini manusia memang. Ibu tuh langsung nyambut mereka lagi tuh di depan. Dan pada saat pertama kali beradu tatap dengan Vega dan Ahmad, hal pertama yang diucapkan oleh ibu itu apa? Mana janinnya? Sini, saya kubur. Langsung janin ditanyanya Nat. Gak sempat lah aku mau ngomong apa-apa sama suami aku kan. Ahmad pun langsung noleh ke Vega. Mana janinnya tadi dek? Oh, dalam tas bang. Nah, tas lagi dibawa sama Ahmad ini dia. Nah secara perlahan-lahan aku pun buka lah tas itu. Set. Aduh kayak mana nih ya? Kayak mana nih? Bismillah. Udah terbuka, Vega langsung, astagfirullah bang, janinnya ketinggalan. Ketinggalan di mana dek? Bukannya tadi kamu bawa? Iya ketinggalan tadi bang. Aku ingat tadi sebelum berangkat aku sempat ke kamar mandi dulu. Aku keluarin lah itu janinnya. Aku mau ngambil duit, mau bayar toilet. Lupa aku masukin lagi janin itu dalam tas bang. Kata si Vega. Nah mendengar percakapan antara si Vega sama si Ahmad tadi, wah ibu-ibu yang menyambut mereka tadi pun langsung kelihatan marah gitu. Dia ngomong kayak ini. Jadi janinnya gimana? Nggak ada. Gimana sih kalian ini? Saya udah capek-capek ya gali makamnya. Langsung sewot, Wak. Dengan perasaan nggak enak, laki aku jawab kayak gini. Aduh, maaf ya Bu, sudah merepotkan. Rupanya ketinggalan Bu. Saya juga tadi nggak ngecek, kata gitu. Masih dengan ekspresi yang marah, ibu tuh bilang lagi. Ya udahlah, udah kalian masuk aja dulu, makan dulu. Saya udah siapin makanan. Kalian istirahat dulu di sini, kata si ibu itu. Nah mendengar ajakan itu dengan lembut, Ahmad bilang, yaudah yuk masuk dulu, istirahatlah dulu, nggak enak dia udah nyiapin makanan juga. Supir tadi pun lagi istirahat, abang juga masih ngantuk katanya. Enggak bang, udah kita lebih baik balik aja lagi di mobil. Kita nunggu di mobil aja, kata si Vega kayak gitu. Nah belum diputuskan sama si Ahmad ini, Wak, tiba-tiba datang lah ini dia. Nenek separuh baya lagi ngampirin mereka. Nenek tuh langsung nepuk pundaknya si Vega, dia bilang, sudah masuk dulu, istirahat katanya. Nenek nih Wak ya, ingat. Melihat kemunculan nenek itu tentu si Vega dia langsung ngebatin. Aduh nih pasti nenek yang dimaksud sama si supir tadi di dalam telepon nih. Belum sempat si Vega nih ngomong apa-apa, dengan sigap si nenek ini pun langsung memegang dan menarik tangannya macam memaksa gitu Wak. Tapi di sini yang seramnya Wak. Pada saat itu Vega bisa melihat dengan jelas waktu dia mau ditarik, kedua mata nenek tuh tiba-tiba merah. Nah dia terus kayak gitu, Astagfirullahaladzim, menjulur lidahnya tuh. Aku nengok tuh, aku nggak halu. Nah dia itu yang aku tengok. Karena ketakutan langsung dihempas lah tangannya tahan si nenek sama si Vega. Kata dia kayak gitu. Dan di saat yang sama Ahmad udah mulai menyadari nih kalau ada sesuatu yang nggak beres sama mereka berdua. Akhirnya Ahmad bilang, yaudah yuk, udah kita tunggu di mobil aja nek, udah nggak usah masuk, kami tunggu di mobil, kata dia. Nah, melihat Vega dan Ahmad yang siap-siap mau pergi ini, wah ibu-ibu sama nenek-nenek tadi tuh masih kelihatan mau nahan mereka. Udah di sini dulu, pokoknya masih pegang-pegang gitu lah. Hingga akhirnya tiba-tiba ada seorang
seorang pemuda warga lokal di sana yang melintas dekat mereka berempat nih. Dan seolah-olah sudah mengetahui apa yang terjadi, Wak ya. Pemuda itu tiba-tiba dibentaknya nenek tuh. Tapi ngomongnya apa? Astagfirullah, ingat umur, Nek. Kalau lapar ya makan nasi aja, jangan yang aneh-aneh, kata si pemuda itu. Kalau lapar makan nasi aja. Udah Kak, Bang, udah pergi dari sini. Jangan lama-lama di sini, udah sana pergi. Kata si pemuda itu, seolah-olah pemuda tuh tahu sesuatu lah dia. Digituin sama pemuda tuh terdiam mereka berdua, ibu-ibu sama nenek nih. Dengan langkah terburu-buru tanpa menoleh-noleh lagi, Vega dan Ahmad pun bergegas kembali masuk ke dalam mobil. Sesampainya di mobil, ternyata si sopir itu udah ada di sana, nggak jadi makan dia, Nat. Ada dalam mobil. Tuh bertanya dia, kok cepat sekali? Udah selesai janinnya dikubur? Belum sempat Vega sama si Ahmad ini menjawab apa-apa, Wak. Si sopir tadi tiba-tiba turunlah dari mobil dan dia pergi tuh menuju ke rumah tadi, rumah ibu-ibu tadi. Dan selang beberapa menit kemudian si bapak sopir ini pun balik lagi ke mobil, tapi wajahnya marah. Nampak kali kesalin, dia masuk kan. Dia masuk dalam mobil langsung dibantingnya pintu biar gitu. Kami udah dalam mobil tuh. Dan sepanjang perjalanan tadi si sopir yang awalnya ramah kali banyak bicara, dia diam sepanjang perjalanan itu. Dia melajukan mobilnya dengan sangat ngebut laju. Kami diam aja dalam mobil tuh. Marah lah orang ini, marah lah, entah mau diapain lah kami gitu kan. Terus sekitar jam 7 malam akhirnya sampailah mereka di rumah sakit kabupaten. Kan dealingnya ngantar sampai apa kan. Dah, pada saat itu dengan marah-marah si sopir ini pun meminta Vega sama si Ahmad turun. Dah turun kan? Turun. Tidak lupa juga tentunya dia menagih ongkos perjalanan mereka. Dah, di situ Ahmad sama aku pun sebenarnya nggak tahu apa yang membuat sopir ini marah sama kami, Nadia. Tak mungkin dia marah juga gara-gara janin tuh nggak jadi dikasih, pakai gimana gitu kan. Tapi ya udahlah, kami cuma memilih untuk diam aja, seolah-olah udah tahu sama tahu gitu. Barulah setelah si sopir ini pergi, di situ baru ku ceritain semuanya sama si Ahmad tentang rencana jahatnya sopir tadi tuh. Baru di situ aku dapat celah mau cerita, Nat. Iya dek, berarti janin kita tadi mau dijadikan jimat. Ya Allah, 3 kali lah mereka tuh ya. Terus nenek-nenek tadi tuh siapa? Dia tuh berarti yang mau makan janin kita tuh. Iya aku nggak tahu bang, mungkin dia pakai ilmu hitam tuh lah dan ngincar darah orang yang baru keguguran. Akulah dia incar. Iya Allah, untung lah ya kita masih selamat dek, katanya. Untung juga janin kita tuh ketinggalan. Nggak tinggal bang, ada nih dalam tas tuh. Memang sengaja nggak ku kasih, ku bilang aja ketinggalan. Memang ada, rupanya bohong memang siapa Vega nih, Wak. Alhamdulillah masih selamat janin itu kan, Wak. Nah, sesampainya di rumah sakit tadi, Vega pun langsung dimasukkan ke ruang UGD, Wak. Dia diperiksa oleh dokter dan juga banyak perawat. Lalu setelah diperiksa, Vega pun langsung dijadwalkan untuk dikuret besok paginya jam 8. Dah, singkat cerita, keesokan harinya proses kuret itu pun dimulai. Lalu menjelang siang, Vega pun sudah selesai dikuret, Wak. Belum selesai nih ya, belum, masih lihat masih ada beberapa menit. Udah selesai dikuret, tiba-tiba Vega disamperin sama bidan gitu. Pada saat itu bidan itu menatap Vega dengan tatapan kosong dan ekspresi yang datar. Lalu dengan suara sedikit berbisik, bidan itu bilang, banyak yang mengikutimu sampai tubuhmu lemas. Sudah sejauh ini tapi untungnya kamu masih selamat. Jangan anggap sepele, ini adalah tanah Kalimantan. Banyak pantangan yang harus kau patuhi. Nah, melihat sikap bidan yang aneh itu, Vega pun bilang, maaf maksudnya Bu Bidan apa ya, kata gitu. Masih dengan tatapan kosong dan suara yang lirih, Wak, bidan itu berkata lagi, kau baru saja keguguran, darahmu sangat segar. Banyak makhluk yang mengincar dan juga mengikutimu. Ada yang mengincar janinmu, ada juga yang mengincar kamu. Bidan ngomong kayak gini nih, Wak. Jadi saya harus gimana nih Bu Bidan? Saya memang mengalami banyak gangguan sebelum saya sampai di sini. Lalu apa yang harus saya lakukan? Banyak-banyaklah berdoa dan meminta maaf atas kesalahan yang pernah kamu buat. Hah? Emang saya pernah bikin salah apa, Bu? Nah, disitulah Bu Bidan ini bercerita kalau makhluk-makhluk yang mengganggu Vega ini, Wak, sangat banyak dan asalnya juga berbeda-beda. Tapi ternyata ada satu jin nih yang ternyata sudah lama menghuni rumah Vega dan juga Ahmad. Nah, jin inilah yang konon katanya paling marah sama si Vega, Wak. Kenapa dia marah sama aku? Apa salahku? Kutanya sama dia kan. Waktu kutanya kayak gitu, tiba-tiba Vega merasa seperti ada angin yang berhembus di telingaku disertai dengan satu kalimat lirik. Kalian pernah menginjak ular. Ada kalimat itu di telinga si Vega, Wak. Entah siapa yang mengatakan kalimat itu, tapi yang jelas kalimat itu langsung membawa ingatan Vega ke sebuah peristiwa mengerikan yang pernah dia dan Ahmad alami beberapa waktu yang lalu. Memang iya, Nadia. Jadi ceritanya sebelum Vega tahu dia ini mengandung, Wak, Vega sama si Ahmad ini sempat pergi ke kecamatan dengan menggunakan motor. Nah, pada saat di jalan pulang ketika mulai memasuki area hutan, Wak, tiba-tiba ada ular
besar melintas di jalan yang lagi mereka lewati. Nah, karena kejadiannya sangat mendadak dan jaraknya juga terlalu dekat, jadinya pada saat itu Ahmad ini nggak sempat menghindar, Wak. Mereka pun tanpa sengaja melindaslah ular itu. Besar memang ularnya. Nah, dia sampai-sampai waktu kami lewat tuh macam lagi lewat polisi tidur saking besarnya. Saat itu sebenarnya aku sama suamiku pengen ngecek langsung ke sana bagaimana kondisi si ular itu tadi. Tapi karena takut ularnya marah dan malah nanti jadi bahaya buat kami, akhirnya Vega sama si Ahmad ini pun mengurungkan niat itu, Wak. Mereka balik lagi melanjutkan motornya menuju ke rumah ditinggalkannya ular tuh. Dan ketika motor mereka sudah berjalan seberapa jauh, Wak, Vega sempat tuh menoleh ke belakang buat nengok ular tadi. Tapi anehnya, Nan, ular sebesar itu tiba-tiba udah nggak ada, hilang deh. Itulah diceritain sama si bidan tadi kan. Nah, setelah mendengar cerita itu, bidan tadi tuh pun bilang, ular itu adalah jelmaan jin. Dialah yang marah padamu dan dia juga yang sebenarnya tinggal tidak jauh dari rumahmu. Aduh, merinding aku bagian sini. Nah, ucapan itu seketika langsung membuat si Vega teringat dengan sosok ibu-ibu yang sering muncul menghantui si Vega beberapa hari terakhir. Masih ingat kalian kan? Sosok-sosok yang ngelambaikan tangan ke si Vega tuh. Bentar dulu, Bu Bidan. Apa dia ibu-ibu berkain jarik yang sering muncul di rumah saya, Bu? Kata kayak gitu. Waktu itu aku udah tahu Ibu Bidan nih six sense lah, dia, makanya aku tanya kayak gitu. Nah, mendengar pertanyaan Vega, Bidan tuh nggak jawab apa-apa, Wak. Diam dia. Lalu yang ada si Bidan tuh ngomong lagi yang lainnya. Ada yang nggak suka dengan pernikahan dan kehamilan kamu. Sepertinya dia teman baikmu, tapi dia malah mengirim buluh atau santet agar kamu keguguran. Saranku, lebih baik kamu pindah dari Kalimantan. Carilah tempat tinggal baru dan jangan pernah lagi kamu kembali ke sini. Kata si bidan tuh, apa nih kata dia nih? Terkejut lah si Vega, Wak. Tapi si Vega semakin terkejut lagi ketika melihat bidan itu tiba-tiba pingsan, tidak sadarkan diri. Disitulah aku tahu kalau ternyata dari tadi si bidan ini kesurupan, Wak. Jadi sosok yang memberitahu si Vega tentang kejadian mengerikan ini dan juga yang sudah menyarankan Vega untuk pindah itu adalah sosok yang sedang merasuki si bidan. Makanya tumben kali bidan malah ngomong kayak gitu kan. Entahlah siapa sosok yang sebenarnya Nadia, tapi di dalam hati Vega sebenarnya juga mengucapkan terima kasih kepada si sosok itu karena sudah membantunya. Udah tuh kan, singkat cerita, setelah semua urusan di rumah sakit itu selesai, Vega dan Ahmad pun segera kembali ke rumah mereka yang jauh kali di dalam tuh. Lalu sesampainya di rumah, Vega pun langsung dengan cepat mengubur janinnya yang kedua, Wak. Nah, lalu di sini nih, kurang lebih 1 minggu kemudian Nadia datanglah ini seorang tetangga ke rumahnya mereka untuk menjenguk Vega. Nah, dalam kunjungannya itu si tetangga ini out of nowhere tiba-tiba menceritakan sesuatu. Itulah disitulah pecahnya di sini, Wak. Dimana di momen itu si tetangga nih bilang, Bu Vega, mohon maaf sebelumnya, apa Bu Vega sama bidan Salsa masih dekat? Kami udah jarang ketemu sih, Bu. Emang ada apa? Bu, sebaiknya Ibu udah jangan deket-deket lagi sama dia. Dia orangnya nggak baik, Bu. Hah? Maksudnya gimana nih? Bu, mohon maaf ya, Bu ya. Saya nggak tahu ini ada kaitannya apa enggak sama kejadian Ibu kemarin. Tapi dia pernah cerita sama saya kalau dia sakit hati sama Bu Vega. Dia nggak suka ngeliat Ibu nikah dan hamil anaknya Pak Ahmad, Bu. Karena katanya dia sudah lama naksir sama Pak Ahmad. Tapi malah Ahmad nikahnya sama Ibu. Kata si tetangga ini. Ucapan tetangga itu Nadia langsung bikin aku merinding semerinding-merindingnya. Kenapa? Karena tiba-tiba Vega langsung teringat sama ucapan sosok yang merasuki bidan itu kemarin yang ada di rumah sakit tuh. Sosok itu kan bilang kalau ada orang yang iri dan sudah mengirim santet ke rumahnya si Vega sampai si Vega ini keguguran. Dan itu adalah teman baik aku. Nah, apakah orang yang dimaksud itu bidan Salsa? Wallahu alam sih, Dan. Tapi kalau iya betulan, Vega betul-betul nggak nyangka lah di sini. Apalagi entah ini kebetulan apa enggak. Bu Salsa pun semenjak aku pulang udah gak pernah datang lagi tempat aku, Nan. Apa yang gak kecil hati aku? Orang yang kupikir adalah teman baik ternyata malah nusuk aku dari belakang, ya kan? Tapi dah lah tuh, akhirnya setelah melewati banyak hal yang sangat-sangat mengerikan dan juga menyedihkan, pada tahun 2016 Vega dan Ahmad pun sepakat untuk pindah dari Kalimantan, Wak. Mereka sekarang udah tinggal inilah, makanya di Sumatera. Tepatnya di Sumatera Utara, kampung halamannya Ahmad. Dan alhamdulillah juga setelah pindah ke sana, sudah tidak ada lagi gangguan yang menghantui mereka, Wak. Sebenarnya juga di sana mereka tuh cuman untuk menghilangkan trauma aja gitu loh, nggak mau lagi tinggal di situ. Vega dan Ahmad pun kini sudah bisa melanjutkan hidup mereka dengan sangat tenang dan bahagia. Alhamdulillahirobbilalamin.
Oke Wak, jadi itu tadi kisah panjang mengerikan yang dialami sama Vega. Dalam cerita ini ada banyak misteri dan plot twistnya Wak ya. Mulai dari Vega yang ternyata mengandung anak kembar, Vega yang ternyata katanya disantet sama kawan baiknya sendiri, misteri tentang nenek-nenek kenalan Pak Sopir tadi tuh, nenek-nenek yang nampak nafsu kali mau makan si Vega tadi tuh, dan juga sosok ibu-ibu yang sering muncul di sekitar rumahnya si Vega yang tengok Pak Asep itu juga. Dan di sini aku pengen dengar pendapat kalian. Menurut kalian sosok ibu-ibu yang sering muncul di rumah Vega itu siapa? Apakah betulan dia ini jelmaan jin ular atau dia adalah santet yang dikirim sama si Salsa? Dan sebenarnya ada satu lagi nih Wak yang bikin aku agak penasaran. Nih Wak Kalimantan boleh komen ya kalau misalnya tahu di mana tentang hal ini. Aku penasaran tuh sama nenek yang mau makan si Vega tadi tuh, itu sebetulnya ada kah? Apakah memang ada orang yang pakai ilmu hitam dan makanan serta minuman itu adalah darah orang keguguran? Betul kah itu? Soalnya tiba-tiba dia dilabrak sama yang pemuda itu tuh, pemuda kampung tuh kan. Makan nasi aja lah kayak gitu tuh. Ini soalnya Vega juga nggak tahu jawabannya Wak. Kalau misalnya Wak Kalimantan ada yang tahu boleh komen di bawah ya. Tapi yang jelas sebelum aku tutup video part 200 yang panjang kali ini, kita doakan sama-sama semoga Vega dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga mereka selalu bahagia dan berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke. Wah, jadi sekian dulu KHW 200 kita, Masya Allah. Panjang. Tapi aku ini aku syutingnya bulan Desember by the way. Dedek masih ada dalam perut aku. Sudah selesai. Oke, kita ketemu lagi di part-part selanjutnya. 201, 202, 250, 230, sampai 300 lagi. Sampai nggak ya? Insya Allah sampai. Oke, semoga kalian nggak bosan sama KHW Wak ya. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai habis hari ini tanpa putus. Komen di bawah kalau kalian kayak gitu ya. Kalau kalian suka video ini, klik like ya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak, bye.